Iya, gue sebagai pecinta sepak bola, kalau gue bisa masih masih ada kesempatan main, gue main deh gitu. Tapi karena faktor umur juga, terus juga faktor stamina, ya gue nyerahin ke kalian semua gitu. Tolong fokus gitu bawa baik nama harum Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Perangkap Offset. Jadi mabok bola Liga 1 kita pada hari ini nih eksklusif lagi nih. Kita kedatangan tamu lagi yang spesial lah bisa dibilang, yaitu Bang Richard Ahmad Suprianto. Selamat malam Bang Richard. Selamat malam. Mantap. Suatu kehormatan Bang bisa mengundang Abang dan juga Abang bisa hadir pada malam hari ini di studio kita yang imut. Sama-sama lah. Gue juga terhormat bisa diajak ngobrol, diajak diskusi, apalagi soal sepak bola. Sepak bola. Mungkin semua orang pasti bangga dengan sepak bola kan gitu. Jadi buat teman-teman pasti ya semuanya udah tahu lah siapa Bang Richard ini kan. Kalian ketik di Google Richard Ahmad Suprianto atau di YouTube juga langsung keluar tuh banyak berita-beritanya kan. Jadi sebelumnya gua bakal jelasin dulu nih. Bang Richard Ahmad Suprianto ini adalah ketua umum di Jackmania atau supporter Persija periode 2014 sampai 2017. Jadi buat teman-teman di rumah, pengurus pusat The Jackmania itu sudah beberapa kali pergantian ketua lah. Salah satunya itu yang pertama pendirinya Bang Gugun Gondrong ya kalau salah ya. Gugun Gondrong. Gugun Gondrong, lalu juga setelah itu ada Tauhid Indra Syarif atau yang sapa di akrab Bung Ferry. Lalu juga setelah Bung Ferry juga ada Lariko Ranggamone. Ranggamone Lariko ya? Danang dulu. Danang Ismartani. Lalu juga abis Bang Danang ada Lariko Ranggamone yang biasa di akrab disapa Ayah Riko. Nah setelah itu baru ada Bang Richard Ahmad Suprianto. Lalu setelah Bang Richard balik lagi nih ke Bung Ferry. Nah abis Bung Ferry sampai sekarang baru Bang Diki Sumarno ketuanya. Jadi ya begitulah perjalanan supporter terbesar di Indonesia ya. Dari ketua-ketuanya itu yang kompeten banget lah menurut gua. Jadi buat Bang Richard nih, aduh, apa kabar nih Bang ya? Baik Bang. Kabar baik. Baik. Lagi sibuk apa Bang sekarang Bang? Sibuk apa ya? Ya kalau sekarang masih ngisi kelas-kelas diskusi, masih jadi apa namanya ya pengamat komunikasi, lalu terutama juga sepak bola kan gitu. Kalau sepak bola udah pasti ngurusin lah. Oh gitu. iya, pastilah karena emang kecimpungnya kan dari dulu kan dunia sepak bola. Bang Richard. Mantap. Oh ya sebelum gue lanjut nih, Bang Richard juga belum lama habis ulang tahun nih Bang, gue ucapin selamat. Terima kasih. Semoga sukses. Amin. Terus apa yang diharapkan bisa terwujud ke depannya. Bang Richard kan pernah menjabat jadi ketua umum Jackmania periode 2014-2017 ya Bang ya? Iya. Berarti 2 periode lah Bang ya? Kurang lebih lah ya? Kurang lebih segitu Bang. Ini gua dan teman-teman Perangkap Offset dan teman-teman di rumah tuh pengen nanya sih Bang, maksudnya apa sih rasanya mimpin suatu organisasi terbesar gitu yang punya anggota tuh banyak gitu, bahkan sampai luar Jakarta pun kita ada ya? Ada. Kalau sampai saat ini data di pengurus pusat Bang yang mempunyai kartu anggota itu berapa sih Bang kira-kira? Kalau member terakhir ya kalau nggak salah ya, kalau catatan terakhir tuh hampir kalau core wheel-nya itu 80-an. 80 core wheel. Ya 87 kalau nggak salah. Tapi kalau anggota, kalau kita hitung rata-rata secara administrasi, maksudnya member yang kemarin pendaftaran ulang dan sebagainya itu bisa di atas 80.000 juga. Itu. Jadi kalau waktu gua jadi ketua umum itu sekitar membernya terdata. Nah yang tidak terdata itu di luarnya masih sekitar 40.000-an. 40.000-an ya? Iya. Nah kalau secara survei terakhir waktu manajemen bikin itu dunia itu sekitar 21 juta. 21 juta anggota? 21, jadi penikmat Persija. Iya, maksudnya Persija fans lah ya? Persija fans itu sekitar 21 juta. Itu seluruh dunia. Gitu.
Nah kalau bicara bisnis itu sudah luar biasa kan? Luar biasa banget ya. Dan pastinya juga keuntungan juga buat tim bang ya. Oh iya pasti buat tim gitu. Sisi finansial. Nah makanya kan teman-teman semua yang Persija fans dan terlebih yang khususnya yang punya kartu anggota sering nih tim atau teman-teman dari pengurus mengkampanyekan untuk membeli produk-produk jersey atau apapun itu yang original. Benar. Jadi keuangannya itu masuk ke dalam tim ya bang ya, uang kas tim gitu. Oke, baik, mantap banget. Hampir 21 juta tuh, bayangin teman-teman semua. Itu survei terakhir. Survei terakhir. Itu dari Sabang, Merauke sampai dunia gitu. Kayaknya kalau Persija lawan MU kayak masih Persija banyak loh, benar. Nggak, bukan karena saya Liverpool, tapi benar-benar apa? Ke 21 juta itu banyak banget pasti kawan-kawan. Oh ya nih, Bang Richard. Tadi kan kita udah singgung masalah anggota ya, besar banget tuh. Nah, Bang Richard nih ada nggak sih suka duka tuh selama hampir kurang lebih 2 periode, satu periode lebih lah dikit ya. Selama memimpin jadi ketua gitu, ada nggak sih suka dukanya gitu? Kalau bicara suka duka ya pasti banyak dukanya dibanding sukanya. Pasti lah. Tapi gini, kalau gua tuh ngurusin The Jack itu sebenarnya kayak orang berkarir gitu. Berkarir. Iya, karena gini. Jadi gua masuk di kepengurusan itu pertama jadi Korwil dulu, Korwil kampus UBK. Kampus. Oh, berarti kampus UBK itu dulu ada Korwil juga, Bang? Sampai hari ini Korwil. Oh, sampai Korwil. Sampai ini Korwil, gue yang diriin, gue yang buat gitu kan. Dulu sebenarnya gue main bola untuk abis main bola ternyata kayak nonton bola di stadion asik nih kan gitu. Tapi nggak ada cita-cita jadi main bola gitu bang, malah jadi supporter jadinya. Dulu cita-cita main bola karena waktu junior gue ikut suratin. Oh suratin ya. Suratin gitu pas tes untuk masuk Ragunan itu nggak kepilih. Akhirnya pilihan gue adalah yaudahlah kayaknya ini harus ngambil pilihan lain nih untuk pendidikan formal lah kira-kira gitu. Nah singkat ceritanya itu gue bikin Korwil kampus dan gue jadi Korwil, tapi nggak lama gue jadi Korwil karena gue diminta untuk masuk di perusahaan pusat. Pengurus pusat? Iya, bantuin waktu itu kan perusahaan pusat berkembang nih zamannya masih Ferinda Sarip kan gitu. Iya, Bung Ferry. Nah itu gue diminta untuk membuat penelitian pengembangan di satu organisasi Jackmania gitu. Itu belum ada. Nah pas gue masuk di situ, baru gue ada beberapa perubahan di organisasi. Jadi gue jabat Korwil itu hanya ya kurang lebih setahun kalau nggak salah. Dari situ gue masuk ke Litbang, badan Litbang itu waktu itu gue buat kajian organisasi, kajian pemain, lalu kajian pemain itu saat musim berakhir ya, karena kita harus rekrutmen dan sebagainya. Pasti. Nah, terus analisa statistik yang hari ini kan sudah ramai banyak teknologi dan sebagainya. Pasti. Kalau waktu itu masih manual kan gitu. Nah itu kita buat. Itu aku jadi kepala Litbang di periode Bung Ferry sampai periodenya Danang itu satu periodenya gue masih kepala. Lalu periode keduanya Danang gue jadi sekjen. Oh sekjennya Mas Danang? Ya itu. Lalu di periodenya Riko itu gue itu jadi Bapilu pemilihan segala macam itu format sampai hari itu gue yang buat. Oh, berarti sejauh ini sampai saat sekarang Ketum Diki Sumarno itu masih Bang Richard? Iya itu format ADRT-nya itu daerah dan maksudnya hasil pemikiran Litbang gitu. Di The Jack itu ada namanya pos pengenalan organisasi supporter. Itu juga gue yang buat. Nah di daerahnya Riko gue jadi sekjen dan era keduanya jadi wakil ketua umum. Wakil ketua umum. Barulah berikutnya gue jadi ketua umum. Memang The Jack itu unik lah menurut gue. Ini organisasi hobi tapi besar. Tapi secara komando punya. Tetapi secara day to day-nya kalau misalnya kita ngomong A belum tentu itu akan masuk ke A sampai tingkatan bawah. Iya. Apalagi kita kalangan banyak Bang ya. Nah, karena umur di rata-rata The Jack itu belasan. Dan itu sebenarnya kalau kita bicara bisnisnya itu magnet untuk jualan. Benar. Tapi kalau bicara untuk kita menyatukan visi ya plus minus karena
agak berbeda pastinya gitu. Benar-benar. Gitu. Nah, kalau bicara suka dukanya, waktu gua mimpin itu 2000 setelah kepilih itu tim bagus tuh. 2014 tuh ya? Ya, 2015 itu pelatihnya Rahmat Darmawan, pemainnya cukup menjanjikan. Oh, yang ada Kabayev pada ya? Ya, Iya, seingat saya itu. kan gitu. Terus kita main pertama kali di Malang. Malang itu kita silih berganti menciptakan gol. Nah, itu racikan yang diturunkan RD itu adalah racikan kita briefing pagi sama RD. Gua, RD, tim pelatih, analisa segala macam gitu. Asiknya coach RD itu bisa diajak. Bisa bareng-bareng ya? Bisa bareng-bareng. Jadi coach RD itu asiknya itu bisa nerima masukan dari supporter, Iya, jadi nggak mandang. karena waktu RD mau rekrutmen pemain itu yang presentasi gua. Jadi gua kasih jadi misalkan goalkeeper gitu kan 1, 2, 3. Pertamanya misalkan Andri Tani, kedua siapa, ketiga siapa. Jadi stepnya ada. Terus pemain belakang. Jadi Ismet, lapis 2-nya siapa, lapis 3-nya siapa. Baik. Gitu. Tuh teman-teman, jadi cuman di perangkap offset nih, Bang Richard baru pertama kali ngasih tahu gitu bahwasanya coach RD ini selama kepemimpinannya menjadi pelatih itu benar-benar terbuka buat semuanya, terutama supporter ya. Terutama supporter, diajak ngobrol segala macam. Makanya gue pernah selain RD gue pernah ngomong ke Iwan Setiawan bahwa Iwan, coach saya waktu zaman RD saya diajak diskusi. Kita rekrutmen pemain bla 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 bla, kita diajak ini harus diambil, ini tidak harus diambil, pertimbangannya ini segala macam. Karena ada pemain yang secara foknya itu nggak terlalu tinggi. Jadi misalkan kalau lu pemain Indri, lu nggak akan bisa main 90 menit. Kenapa tuh Bang? Karena kalau kita lihat analisa statistik, lu main misalkan ditambah ada jejak digital misalnya YouTube dan sebagainya, itu paling lu bertahan 60 atau 65 70. Dan dari saat itu bisa jadi analisa bahwa ini pemain nggak bisa full 90 menit. Harus ada backup-nya, kira-kira siapa yang pas di menit-menit tertentu misalnya. Oh, buat gantiin posisi gua. Iya, itu sampai segitu tuh waktu gua ada ngobrol sama RD. Oh, gitu. Sampai sejauh itu ya. Jadi benar-benar ya se-humble itulah coach RD kan, maksudnya sampai pemain pun bisa dilihat. Tadi yang disinggung Bang Richard juga, gua kalau main gue nggak sampai full 90 menit, tapi kan belum dibuktiin nih kalau gue main. Ya mungkin aja pemain pengganti kayak ngedon lah gitu. Agak tua kan. Berarti perlu kita coba di lapangan. Boleh Bang. Karena gue emang tipikal gue emang kayak coach RD gitu, humble, gue nggak mau sombong, tapi di lapangan gue nggak bisa ngebuktiin. Ya udah Bang, kita udah ngomongin masalah The Jackmania nih. Pokoknya teman-teman tahu semua lah. Jackmania itu supporter besar, animonya kuat, terus juga salah satu supporter terbesar di Asia lah bisa dibilang. Ya kan, Bang Richard ini pernah menjadi ketua umum kan, kebanggaan tersendiri tuh buat teman-teman perangkap offset bisa ngundang salah satu ketua umum yang pernah ibaratnya punya anggota hampir ribuan, bahkan sekarang itu statistiknya 21 juta Persija fans di dunia. Dan lanjut nih Bang, oh iya Bang Richard nih kan sebelum kesini kan saya sering lihat tuh Bang Richard di Instagram atau di berita-berita. Bang Richard tuh pernah saya nih pernah ngeliat foto Bang Richard sama Indra Syafri sama pemain-pemain timnas U19 gitu, khususnya ya. Emang Bang Richard pernah gitu Bang masuk ke pengurusan timnas U19 gitu? Iya, di eranya Indra Syafri, dia pegang Egy Witan CS lah. Oh, Egy Maulana Fikri. Itu gue jadi asisten manajer di situ. Wih, mantap. Timnas 19. Tangan dong. Gila. Perangkap offset doang bisa ngundang asisten manajer. Nah, terus Bang, selama di lingkaran timnas U19 nih, gimana ya? Bagaimana perasaan Abang itu bekerja sama gitu bareng-bareng pemain-pemain muda yang saat itu emang lagi sedang membawa nama harum Indonesia gitu kan? Itu gimana Bang? Maksudnya ada cerita? Ya, kalau cerita ya pasti kepemimpinannya coach Indra Syafri ini luar biasa gitu. Dia punya metode yang berbeda. Misalkan gua ambil contoh pemain gitu ya. Jadi dia tuh kalau sarapan pagi harus bareng tuh, nggak boleh 1, 2, 3, 4 nggak boleh. Masih bareng-bareng tuh. Harus bareng semua. Gitu. Termasuk official dan semuanya itu bareng. Lalu nanti setelah dia latihan dan sebagainya menjelang mau istirahat, handphone tuh dikasih tuh sama
Coach RD. Coach Indra Syafri. Indra Syafri. Nanti dia jam 9 harus balik lagi handphone. Jadi kenapa ada waktu-waktunya Bang ada ya? waktunya. Kenapa harus begitu? Karena untuk menjaga si pemain. Benar. Karena kalau besok bertanding atau lusa bertanding, dia takut kurang tidur Benar. dan sebagainya. Nah, karena faktor-faktor ya HP, sosmed itu Pastilah. menjadi momok tersendiri buat pemain-pemain Pemain. kita. Kenapa level junior itu kita selalu tangguh, Selalu stabil, bagus lah stabil. ibaratnya. Tapi kalau udah masuk Senior, 2-3 senior 16 tuh. wah. Mungkin karena kebanyakan main ML Bang subuh kali. Begadang ini, pas tanya pelatih bingung kan jadinya. Tapi semua syarat tim bagus lah. Iya, keseluruhan bagus lah Bang. Keseluruhan Ya. bagus. Itu kan waktu itu kalau dari Persija ada si siapa namanya yang sekarang main di Madura. Main 5. Siapa? Bukan. Emerson itu pemain asing. Pemain muda, pokoknya ada Feby Eka juga Bang ya, yang Ada sekarang Feby dipinjemin Eka. ke Arema. Iya, ada si Samuel. Oh, Samuel yang bek kanan ya. Ya, lalu ada si Tadi tuh. yang kecil tuh gue lupa namanya. Dia itu Oh iya tuh, si enggak Bukan. yang dari Sriwijaya tuh. Iya. Yang Kidal, siapa sih Ya. namanya? Bukan, yang dari yang paling kiri, yang kebot. Kakinya dua-duanya hidup soalnya. Iya, dari Sriwijaya. Dari Sriwijaya pindah ke Syahrian Abimanyu. Abimanyu. Iya. Ini salah satu penggemar juga Bang Madura aja. Oh gitu. Kacong mania. Ayo, terus Bang. Ya itu. Artinya di sana waktu gua di Myanmar itu artinya semua tim bagus lah. Artinya kedisiplinan segala macam itu luar biasa gitu. Makanya memang waktu itu cuman kadang tuh gue mikirnya gini, Indonesia sama Myanmar aja jauhnya gini. Kita nih pendukungnya banyak luar biasa. Pasti animonya. Animonya luar biasa. Tidak hanya ngomongin soal tim lokal, timnas gitu. Itu luar biasa di Indonesia. Tapi di Myanmar waktu Indonesia lawan Myanmar itu pendukungnya nggak ada. Dia harus sewa pendukung waktu itu kurang lebih cuma 100-an lah. Gitu. Artinya jauhnya dari situ maksudnya. Tapi kenapa Myanmar lebih maju bagus ya? dari kita? Gitu. Berarti ada hal yang salah di kitanya maksudnya. Benar. Dalam soal penerapan atau mengelola sepak bolanya gitu. Padahal kalau bicara sepak bola kita di dunia, orang pengen ke sini. Pasti. Karena fanatisme luar biasa gitu. Fanatisme dari supporter. Terus juga ya ketika pemain asing yang saya tahu Bang ya, salah satu alasannya kenapa main berani gitu nerima tawaran di Indonesia, ya walaupun gajinya nggak sebesar di luar, ya mereka itu pengen gitu ketika masuk stadion disambut ribuan, wah animonya, fanatismenya teman-teman supporter itu Bang ya, menjadi daya tarik gitu buat pemain asing gitu Bang. Sampai belum lama juga ada tuh di Persib Bandung siapa Michael Essien, terus saat ini juga di Persija Marco Motta, itu beberapa nama pemain top dunia Bang ya, yang ibaratnya main di liga kita gitu. Di situ gue baru tahu kalau sempet harusnya Indra Syafri masuk jadi pelatih Persija. Oh, pas kapan tuh Bang? Pas tahun itu? Iya itu, hampir maksudnya Hampir akan masuk karena Pak Gede udah ngobrol. Bener. Kan waktu itu kalau nggak salah Camargo ya? Bukan Camargo. Teko. Stefano Teko Kugura. Itu kan 3 game atau 4 game kalau nggak salah, seingat gue. Kalah tuh kan. Oh, yang teman-teman menyuarakan Teko out. Ya, Teko out. Nah, itu bahasanya Indra Syafri ke Pak Gede. Udah Pak Gede kasih satu atau 2 game lagi lah. Kalau 2 game itu memang Teko gagal ya nanti kita cari, kita ngobrol bahasanya IS begitu. Gitu. Bener. Itu hampir deh. Pas ngobrol. Saya hampir masuk Persija tuh kalau itu gitu. Tuh teman-teman bocoran lagi tuh kan. Di perangkap offset tuh banyak kejutan gitu. Teman-teman yang nggak tahu nih, sebenarnya Coach Teko tuh kemarin sempat ya di awal-awal musim performanya buruk itu sempat hampir mau diganti sama Coach Indra Syafri, tapi sayangnya Coach Teko itu membuktikan ke teman-teman akhirnya bisa sampai juara Bang ya. Juara. Alhamdulillah gitu. Oh ya Bang, berbicara progres timnas U19 nih Bang ya. Bener yang Abang bilang tadi, ketika kita di level junior tuh stabil lah nih levelnya nih.
Tapi ketika naik di senior, wah nggak tahu tuh jadi berantakan lah atau dari polanya jadi salah ngaco. Nah, bener nggak sih bang salah satu faktornya itu ialah star syndrome bang. Kayak misalkan dia udah terkenal dikit nih, puas diri, pada akhirnya dia ngerasa jago, ya udah akhirnya mainnya jadi biasa gitu. Banyak lah contohnya gitu. Gimana bang? Kalau itu ya, itu tidak dipungkiri lah. Mau timnas 19, mau timnas putri, semua sama yang lu sebut tadi. Karena dia sudah akhirnya dia bukan ingin mencapai target, dia ingin jadi atlet seperti BP katakan gitu ya. Karena BP kan menjaga ritme, menjaga bener. Privacy juga ya, semua. Kalau bahasa kerennya dia development personal lah. Wih, mantap. Panutan. Gitu. Panutan kira-kira gitu. Tapi kan pemain-pemain kita mau putri mau ini enggak. Dia udah berpuas diri. Akhirnya apa? Endorse yang dikejar gitu. Iya, bukan prestasi timnas. Tapi sebenarnya manusiawi sih bang ya. Kita nggak bisa menyalahkan juga. Itu sebenarnya itu bukan harga suatu marka mutlak memang, tapi juga terkait soal jenjang kompetisi yang tidak sinergi, tidak berjalan. Aturan memang pasca U16 enggak hanya U16 sebenarnya. Sebelum ada seleksi timnas harusnya liga elit pro ini udah berjalan dari level kecil gitu terendah sampai tingkat sudah akan masuk ke pra profesional gitu. Oke. Nah, gitu teman-teman jadinya alasan atau informasi dari Bang Richard seperti itu. Jadi ya buat pemain-pemain kita nih yang masih muda yang kedepannya mau masuk timnas atau bela negara, coba ditolong fokusin. Ini mah mohon banget nih gue nih sebagai pecinta sepak bola, kalau gue bisa masih ada kesempatan main, gue main deh gitu. Tapi karena faktor umur juga, terus juga faktor stamina, ya gue nyerahin ke kalian semua gitu. Tolong fokus gitu, bawa baik nama harum Indonesia. Ya untuk PSSI, untuk federasi juga gitu, kejelasannya gitu. Jadi pemain-pemain ini nih nggak ngerasa tuh aduh gue takut nggak jelas nih liganya, gue nggak bisa nyari makan dan lain sebagainya hal gitu. Makanya ya kita dari awal itu federasi dulu lah gitu, benerin gitu introspeksi pengurusnya bagaimana, baru nanti teman-teman pemain tuh bisa semangat gitu kan bela timnas atau dan lain sebagainya halnya. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak nih Bang informasi mengenai timnas kan. Ya selain di timnas 19 gue juga manajer timnas street soccer. Oh, street soccer ya. Jadi street soccer itu sepak bola juga, tapi sepak bola jalanan. Tapi dia tidak masuk di FIFA maupun PSSI. Oh, nggak termasuk. Dia punya federasi sendiri. Itu yang itu Bang sih Bang yang homeless gitu. Homeless bagian dari bagian dari kalau di Indonesia adalah ASI, Asosiasi Street Soccer Indonesia. Oh, Street Soccer. Itu bagian dari homeless, bagian dari ASI ya. Street Soccer itu yang itu Bang ya, yang mainnya pakai gawang, pakai sendal bukan sih? Yang kalau habisnya azan maghrib bener-bener. Itu ya kira-kira begitu tuh, karena banyak di jalanan. Banyak itu. Iya. Jadi motivasi itu juga teman-teman yang buat yang sering main bola pakai sendal jepit gawang. Tapi jangan salah, kalau street soccer itu kalau di dunia gitu ya, ada pemain hebat dunia awalnya street soccer. Ada Ronaldo, Neymar juga dulu kayaknya street soccer kan, Brazil itu gitu. Kalau sekarang dutanya di sana itu Edgar Davids. Oh, Belanda. Ya, itu dia lagi kampanye ke dunia soal street soccer. Street soccer. Karena Indonesia levelnya peringkat 4 dunia. Mantap, tepuk tangan buat Indonesia. Nggak ada alasan buat nggak cinta sebenarnya sama sepak bola Indonesia.